2020 naik senior manager 20 juta. Ingat teman-teman, rumahnya pegawai ini orang kampung. Ketika 2010 saat jadi karyawan naik manajer, ngomong sama papa mamanya, "Pak, naik manajer, Pak." Waduh, banca anak segoa karo beberapa. Ngomong di tonggo-tonggoin, "Hei, anakku jadi manajer, bancaan beberapa." Suaranya pol orang tuanya, saking anaknya jadi manajer, bangganya dia. Bancaan beberapa. Saya long story kok. Ya, masalah bobornya turun aku. Ya, di tahun 2020 dia ngomong, awalnya papa mama. 2015 agak lumayan panggil Daddy. Aku diangkat jadi senior manager, Dad. Gajianku naik, Dad, 20 juta. Waduh, anakku luar biasa. Ngomong sak kampung, bancaannya meningkat, sego kuning. Ya, 20 juta, bancaan sego kuning. Nah, luar biasa loh teman-teman. 5 tahun ke depan, berarti berapa? 2025 orang ini diangkat menjadi direktur. Kasihan ya, saya anggap deh 50 juta. Mari sekoko nih ngomong kira-kira. Ya, angus lah. Ya, nah teman-teman 2025. Pertanyaan ini loh teman-teman. Sama bos ini mau dipakai berapa tahun sih direktur ini? Pengen tahu saya. 5 tahun ke depan, setuju? Atau dipakai 10 tahun, setuju? Oke, 10 tahun kemudian anggaplah berarti 2035. Pasti ditokno enggak? Disaduk nih. Keluar. Lu ya udah. Pertanyaannya teman-teman, uang 50 juta ini dikasih tak ambek lopane? Enggak kan? Zong teman-teman, ini lo menangis darah. Ini yang kamu mau? Kerja mati-matian berapa ini tahun? Endingnya gini, kerja di pro soro teman-teman. Siapa sih ngarani pro gampang? Soro teman-teman, tapi begitu mudah. Aduh, lambe ini ngomong. Paling saya bisa minta waktunya nggak 15 menit. Saya bisa menawarkan. Kenapa iso teman-teman? Oh, Pak Ali sudah punya polis asuransi ya? Boleh nggak saya menawarkan program IBB Pak Ali? Meremai iso teman-teman. Karena apa? Awalnya soro teman-teman, tapi nanti lama-lama mudah. Benar nggak leader? Mudah teman-teman. Pertanyaannya ini loh, penepol. Nah, 2010 sampai saat gini. Kalau Pak Wewe ingin hitung, berapa tahun dia? 25 tahun teman-teman. Ya, 25 tahun teman-teman ujungnya zong. Kalau kita teman-teman podo-podo ditekek 25 tahun, tuh babe di belakang. Gila kau sesuatu. Kuliahnya keren bro. Ya. Nah, tambah lama tambah enak. Gak mungkin ini gak ono itu gak mungkin. Saya pernah ya merekrut seorang, dia direktur PDAM bla bla bla. Ya, direktur. Mbak, saya ini direktur Mbak. Income saya ini sudah 50 juta. Saya mengabdi sekian tahun. Terus kemudian, gila Mbak, saya pensiun setiap bulannya dapat 2 juta. Gimana rasanya Mbak? Awalnya saya 50 juta Mbak. Hari ini saya dapat pensiunan cuma 2 juta. Untung Mbak, aku tak kelompokno duitku tuku kos-kosan. Katanya. Beli kos-kosan berapa Bu? Dia bilang 1M. Boleh ya saya buka?
Dia bilang 1M. Dia bilang gini, untung mbak, jadi aku ini ono 10 kamar mbak. 10 kamar kurang lebih berapa bu? 1,5 juta mbak. 1,5 juta kali 10 berapa Pak Bibi? Tak berapa. Untung mbak, saya masih ada 15 juta mbak. Saya dapat pensiun cuma 2 juta pak. Direktur mbak, direktur saya 50 juta. Bayar loh, nggak nangis lah saya mbak. Saya biasanya ke 50 juta. Dia bilang segini, bu, saya bilang, Anda kurang keren. Saya bilang gitu. Anda mengabdi segitu lama tidak terjadi apa-apa, ujung-ujungnya dapat cuma ini toh. 15 juta, Anda pakai modal ngeluarin 1M, benar nggak? Mau nggak saya bukakan kos-kosan yang tiap tahun Anda nggak perlu beli tanahnya, tapi bisa bergerak terus. Kayak apa caranya mbak? Kok gak ada beli tanah, kok ngikut kos-kosan? Loh lah bahasa aku terserah aku ngomong kos-kosan. Ya, saya bilang kalau Anda kepingin membengkakkan ini, membengkakkan jadi 30 juta, Anda beli rumah beli tanah lagi 1M, Anda kotak-kotak lagi, Anda menjadi 10 pintu, akan menjadi 15 juta. Akhirnya apa? Anda pakai ini di tempat kita bu, Anda nggak perlu modal kayak gini. Dan kotak-kotak yang mau bengkak tiap bulan tuh bisa. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, beli lagi bisa terus. Gimana caranya? Ada tahu? Saya jelaskan teman-teman. Join teman-teman. Akhirnya dia join. Gara-gara saya mencetakkan kos-kosannya dia. Saya nggak cerita tentang sesuatu yang bagaimana. Saya ambil apa ya bahasa Inggrisnya itu ya? TOD-nya dia itu loh. Nah, saya ambil TOD-nya dia, kemudian saya jual dengan seperti ini, ya. Nah, dia nggak nyamannya gimana, terus endingnya bagaimana, itu yang saya ambil. Kita kasih masalah sama dia, kita kasih suatu pemikiran sama dia, sehingga kita keluarkan sebuah solusi. Kalau dia menurut dia ini solusinya, kenapa enggak hari ini dia bisa menciptakan solusi itu justru 3 kali, 4 kali lipat. Beri tepuk tangan untuk dia. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ini sudah ada di Prudential, teman-teman, jangan salah teman-teman, pasti banyak hal tentang kreatif, tentang sesuatu yang apa ya? Prudential nggak ngasih standar kok. Prudential nggak ngasih standar. Prudential cuma ngasih produk yang semua seluruh Nusantara Indonesia semua sama, nggak ada bedanya. Bukan Medan kasih seperti ini, Bandung kasih semua sama. Cuman kita, cara kita menyampaikan ketika kita beda, ketika kita bisa menyampaikan mindsetnya yang masuk ke mereka, logikanya bisa masuk diterima dengan dia, itu masuk dan luar biasa. Gak perlu menyampaikan yang pakai bahasa bagaimana, aduh, gak penting. Tapi yang penting gimana caranya bisa masuk ke dia, dia tahu hak dan kewajibannya sebagai nasabah. Bukan hanya membeli, tapi haknya dia dan kewajibannya dia. Terkadang dia menuntut hak tapi kewajibannya dia nggak mau tahu, benar nggak teman-teman? Salah, nasabah juga harus tahu hak dan kewajiban. Nah, dari situ teman-teman, sesuatu bisa mudah, itu justru karena proses Anda. Tapi sesuatu itu tidak mudah karena Anda tidak melakukan. So, yang penting adalah kita harus action teman-teman. Segedenya apapun keinginan kita, ya, segede apapun kepingin kita. Kalau Anda tidak mewujudkan pekerjaan Anda bukan sebagai financial planner, pekerjaan Anda adalah menghayal. Nah, jadi tadi ini ceritain gimana bahasamu kalau kepada tim, nanti nemuin orang yang udah punya informasi yang belum, nah itu mungkin ya ada baca kita itu. Nah, oke teman-teman, saya ada sedikit mungkin saya bagian dari teman-teman leader yang luar biasa. Cuman saya bagi tentang skill saya, ya. Jadi teman-teman, agent untuk menjadi agent yang komitmen, ya, itu di saya untuk menjadi agent yang komitmen sama dengan konsisten, itu agent saya itu setiap hari teman-teman saya suruh prospek ke 2 orang tiap hari teman-teman, taburan baru, itu cara saya. Itu prospek tiap hari 2 orang.
Saya harus pakai satu mata-mata di grup itu. Dia harus menilai, ya. Dia harus menilai siapa yang tidak menyerahkan reportnya kepada di grup. Akhirnya tahu, kalau dalam 1 minggu dia tidak menyerahkan reportnya, prospek tiap hari 2 orang, denda 25.000. Benar teman-teman. Denda, saya kasih denda dia. Nah, terus gimana caranya? Supaya apa teman-teman? Kalau dia ngomong terus dia paksakan terus, dia ada tekanan. Dia ada tekanan, disuruh prospek, disuruh ngomong. Pertanyaannya, semakin ditekan apa? Semakin bisa nggak dia? Semakin bisa. Kalau Anda nggak ditekan, Anda nggak tahu gimana caranya, Anda nggak akan bisa teman-teman. Ya los gitu aja. Prospek iya, nggak prospek nggak masalah, bener nggak teman-teman? Taunya ya kepingin double start, taunya kepingin ini, taunya kepingin ini. Nah itu nggak bisa. Ya. Jadi di tim saya, kalau orang ini tidak mau konsisten ya, tidak mau konsisten sama cara ini ya, dia nggak bisa masuk di grup itu. Itu di tempat saya. Jadi gini teman-teman, tepatnya begini. Saya punya 100 orang tim. Saya ngomong sama 100 orang itu. Siapa yang mau sukses di sini? Saya Bu. Aduk semua teman-teman. Oke. Kalau sudah begitu, Anda mau nggak membayar? Mau Bu, saya bisa gini. Oke. Saya cuma minta kepada Anda yang mau ya, tulis di sini. Anda harus datang setiap hari Jumat dan hari Senin. Saya bilang gitu teman. Langsung merotoli teman. Wah itu ya Jumat aku gak iso. Yang satu nih, waduh Senin kuayai rapat. Yang satu nih, waduh lek Senin aku nganter les anak. Yang satu nih, nah ini saya memang mencari orang style yang benar-benar berbobot di sini. Ketika mindsetnya tidak berbobot, dia nggak akan bisa. Akhirnya saya bilang gini, ya sudah. Pesanin teman-teman, dari 100 orang itu ya, Anda tahu berapa? 15 yang mau komitmen datang hari Kamis sama hari Senin. Ternyata ada menyimak ya. Padahal itu salah. Ya, jadi dia harus datang setiap hari Jumat dan setiap hari Senin. Jumat tak teko, hari Senin gak teko, gugur, keluar dari grup itu. Saya gitu teman-teman, keluar dari grup itu. Loh gak apa-apa, masuk ke grup besar, tetap masuk ke grup besar teman-teman, tapi tidak bisa masuk ke sini, grup lain ini. Nah, akhirnya apa teman-teman, dari 15 ini berjalan sebulan, 2 bulan, merotoli teman-teman, merotoli. Akhirnya ada 5 orang kandidat, 5 orang yang bisa tetap stay mengikuti sistem hari Jumat dan hari Senin. Dalam hati saya, yes, Regnaldo. Benar nggak? Kan saya bilang, saya mau mencari sosok Regnaldo, tapi saya tidak mungkin mencari sebuah Regnaldo, tapi saya bisa menggiling 4 bisa menjadi Regnaldo. Regnaldo tahun ini 3M, misalnya gitu loh. Tapi 3M diborong wong 4 loh maksudnya. Ngerti enggak? Nah, jadi alhamdulillah ada orang 4. Akhirnya apa teman-teman? Ya alhamdulillah teman-teman, dari keempat orang ini di tahun kemarin, akhirnya tercetuslah satu sosok leader dengan API pribadi 490 sekian API pribadi ya, dia menjadi AAD dan itu adalah leader saya Christina. Dari 4 tadi tuh, yang lolos tadi tuh, kan ngambilnya dari 100 ambil ke 15 kolek dapat 4 orang ini yang datang setiap Jumat, setiap Senin. Pertanyaannya gini loh, setiap Jumat, setiap Senin kolek gak tambah pinter, kira gak mungkin, bener gak teman-teman? Gak mungkin, beda gak ambil sing 100 tadi, gak tahu teko dino Jumat, gak tahu dino teko Senin, iso apa deh? Iso apa? Bentar ya, ini bicara tentang rainbow. Kalau sniper mah privat teman-teman. Jadi kalau saya training sama sniper, jadi grup sniper saya nggak ada di grup gede itu. Jadi saya sniper itu maksudnya merekrut orang pengusaha itu, saya masuknya ke sesi privat. Jadi saya janjian,
Gimana caranya bisa ketemu dia? Dan alhamdulillah saya seorang sosok media itu hari ini dia sudah rekrut 6 orang. Artinya apa teman-teman? Yaitu gimana caranya saya bisa? Ya, dari Christina tadi 5 tahun depannya gimana teman-teman? Tahun depannya saya cari orang lagi yang seperti bisa seperti itu. Tapi saya nggak mau kalah. Saya nggak mau gini loh. Harus beda strategi. Akhirnya saya bikin grup. Siapa yang mau jadi AAD lebih tertantang lagi? Dia mau teman-teman. Jadi di grup saya itu kita ada grup yang memang harus datang setiap hari Jumat dan harus setiap Senin dicangking 40 juta API dan dua rekrutan. Jadi kalau rekrutannya boleh rekrutan dari timnya dia atau dia sendiri itu boleh, karena dia mau tak bikin sosok leader. Jadi sosok leader kan harus bertumbuh dia sebagai leader dan dia harus juga 40 juta API itu. 40 juta API itu jujur itu bukan saya pribadi juga. Jadi bisa untuk grup juga. Karena dia harus benar-benar sosok leader itu harus bagaimana, packagingnya dia harus bisa sharing dan dia harus bisa bertumbuh dengan rekrutmennya. Gak bisa dengan sharing aja. Kita harus bisa bertumbuh dengan rekrutmennya. Jadi di situ masuklah ke sesi yang tahun berikutnya ini. Nah dari tahun berikutnya ini berapa orang yang menjadi fighter? Lumayan akeh teman-teman. 7 orang. 7 orang ini yang ingin sama kepingin ya apa endingnya di tahun ini, ya apa endingnya. Tapi saya bangga, karena apa? Mau membayar, itu yang saya bangga. Karena kalau tidak membayar, mereka biasa, gak serius. Dia membayar teman-teman. Jadi 7 orang ini komitmen. Jadi kalau sudah pas tanggalnya, tanggal tua, salam 402. Sudah derdek saya bunda. Sekarang saya bilang salam 402. 40 juta API, 2 rekrutmen. Salam 402. Selamat pagi. Salam 402. Saya karena setiap bulan harus 40 juta API sama 2 rekrutmen. Memang saya bikin takut. Kan saya bilang soros tahun, ojo gelem goblok kayak wong iku mau. Cara 20 tahun ujung-ujungnya zong. Saya bilang seperti itu. Nah, itu yang teman-teman yang mungkin sedikit strategi ya. Nah, kalau mengenai selling teman-teman, selling itu mah sebenarnya paling gampang banget. Jujur paling gampang banget. Karena apa yang Anda temui, saya kalau selling untuk big case, jujur ya, yang pertama yang saya hadapi, saya mesti cari orang yang punya banyak asuransi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya ingin mencari big case, itu adalah saya pasti sukanya ke arah jual ya garansi income itu aja. Sama kok sama teman-teman, garansi income. Gimana caranya bisa menjual garansi income itu? Ya kita harus menjual sesuatu hal yang menurut dia ya, itu bukan hanya ilustrasi. Jadi saya kalau prospek sama beliau, itu saya jujur bawa uang palsu. Tahu ya uang palsu? Yang isinya ratusan tuh. Itu saya beli segebok segini. Jadi kalau saya prospek, itu tahu nggak artinya uang pertanggungan garansi income? Garansi income ini, sorry to say, ya, ini lebih kepada saya menjual, Anda tuh membeli jaminan sebuah uang. Jadi ini hadir dalam bentuk uang cash. Ketika syaratnya sudah terpenuhi. Apa syaratnya adalah? Syaratnya adalah karena kondisi kritis. Nggak enak memang. Siapa suruh sakit baru dibayar? Mending nggak dapat uang tapi kondisi sehat, bener nggak? Sehat kita bisa cari uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tapi ketika kondisi sakit kritis, siapa yang mau kasih uang segini? Itu uang saya gini kan teman-teman. Siapa yang mau kasih uang ini? Jadi dapatnya cash. Kalau masuk rumah sakit, nah kita bilangnya itu tangannya begini. Kalau masuk rumah sakit, keluar masuk, itu kita sudah punya PPH plus. Jadi kita sudah punya PPH plus. Ini buat orang yang keluar. Ingat ya, body language-nya harus dipakai. Ya. Jadi kalau keluar masuk rumah sakit, ini pertanyaannya gini loh, Anda nggak mungkin dikasih uang. Tapi kita ini maunya apa? Yang jadi bahaya, yang menjadi momok. Ketika kita melemah, yang ngomong-ngomong itu harus begini. Ketika kita lemah. Jadi ikut gini, dia juga ikut gini.
pelajaran yang saya dapat dari kelas kami ya, hypnosis. Ketika kita bisa menghipnos seperti itu, maka apa yang terjadi? Dia itu masuk teman-teman ke lingkungan goib kita. Ya, jadi kita ngomong sama dia, ya kita yang menjadi momok karena kita menjualnya IPP. Tapi kalau kita menjualnya PPH, kebalik, momoknya harus di PPH. Gila, kalau kena lambene dokter cuepai kadung ngomong, saya bilang gitu. Ya toh? Gila-gilaan, kita kemo bisa habis miliaran. Gak cukup loh dengan segini. Saya bilang, gak usah pakai apa-apa. Ketika divonis itu sudah bisa menjual aset. Selalu teman-teman jual testimoni. Jadi saya kalau prospek, saya selalu jual testimoni. Saya nggak pernah kalau prospek itu cuma ngomong tentang ini si Cindy adalah begini, ini adalah nggak pernah. Saya selalu jual testimoni. Itu pasti teman-teman. Ya, jadi saya ngomong, Cici nggak tahu ya. Nah, itu mulai cerita. Saya punya teman, papanya tidak punya insurans. Tuh tahu, masuk rumah sakit. Nih, dia punya gudang di daerah Kenjeran. Nah, kita tunjuk aja, gudang di daerah Kenjeran ada nggak? Ada. Jangan ngomong gudang di Geraha Family itu mah apa dong? Benar nggak? Jadi kita ngomongnya gudang beli di Kenjeran. Hipnoselingnya, dia membayangkan Kenjeran nggak? Kenjeran yang ada gudangnya, dia bayangin tuh. Itu salah satunya adalah papanya Wata Cukup. Ya, jadi itu adalah salah satu pemilik dari nasabah saya. Dijual sih, gara-gara apa? Dia mau dibawa ke China, mau kemo, ya, dia nggak ada duit sudah. Pertanyaannya gini loh, kalau kita nggak punya PPH plus, akhirnya kita bikin ngomong kan, gila nggak bisa jual rumah. Nah, kalau kita jual CCTV, kita bukan masalah keluar masuk rumah sakit. Nah, dia pengen ya, bener nggak? Karena dia ikutnya sudah di PPH plus mungkin di temannya atau alias ya atau ayah, terserah lo, ya, gua nggak ngurus masuk opnam lo, bener nggak? Nah, sekarang saya ngomongnya, yang dipermasalahkan ketika keluar masuk ini sudah ada, tapi yang menjadi momok, yang menjadi bahaya, yang menjadi menjual aset kita justru terletak pada biaya hidup kita. Setiap hari sore usia lampu mubiro, PLN mubiro, pendidikan mubiro, coba sebelum tak catat ya. Catat teman-teman, berapa Ci? Ada tahu ya, barusan saya kemarin itu lampu itu kurang lebih sekitar 1 M berapa lampunya aja yang tadi meludahi saya itu loh, itu total listriknya itu 1 M. Bayangin di gudang di bawah itu lukisannya AC-nya 4, AC-nya punya rekod kayak karyawan sip-sipan. Mari tuh kowe iki sing anu mandek sitoke nyala. Itu masih lukisan. Belum gudang bajunya, teman-teman. Belum gudang baju kulitnya. Gudang kulit aja AC-nya 6. Gila. Naik lantai 1 ke lantai bawah lift. Begitu kita masuk ke rumahnya dia, plaza kalah dingin. Lalu sentral AC-nya. Gila loh teman-teman. Jadi masuk ya gitu dari ruang ini langsung bus, aku jari hasilnya tinggi gitu. Ternyata selek tonggol itu itu kemarin itu orang yang tukang bayar sering bayar itu dia bilang itu nggak percaya, itu bisa 900-800 ya, dan paling 1, sekian. Gila bro, itu diisi bunganya lah itu nih segitu teman-teman ya. Jadi aku ngomong berapa ya biaya hidupmu ini loh, berapa ya kamu tanggung biaya hidupmu ini di total teman-teman. Pertanyaan ini, kalau kita sudah berbadan lemah, nah ketika berbadan lemah ayo digini, ketika kita sudah berbadan lemah kita sudah nggak bisa apa-apa, dek gini-gini dek sih gini-gini juga. Sudah berbadan lemah kita nggak bisa apa-apa, terusnya apa? Masa iya pendidikan nak berhenti? Masa iya listriknya lantai 2 dimatiin cukup dari lantai 1? Langsung semua itu dibikin supaya dia, nah Ci, kalau Anda mau ini bisa membuat gaya lifestyle-mu tetap utuh, tetap bisa kamu rasakan dengan kamu punya ini.
dan ini, nah ditekan, dan ini pengusaha ambil ini semua. Jujur, pengusaha jarang ambil ini. Padahal kan duit aku nawar niki, bener gak? Tapi lagi berpengusaha duit jarang ambil ini. Lo tahu kenapa? Orang kaya jarang masuk rumah sakit. Sudah di apa namanya? Check up tiap bulan gini. Andai kan masuk rumah sakit dia bisa. Yang menjadi momok kan orang kaya, kalau terjadi income-nya berhenti ini kan bahaya. Saya gawe langsung 10 M. Nah itu keluar sendiri karena dia tahu. Ini itu sih 10 M. Nah itu namanya hipnosis. Nah, terus apa lagi teman-teman? Warisan kita jual. Kita kan produk cuma 3 teman-teman. Benar nggak sih? Cuma kritis lah, cuma masuk orang kan. Ini kayak kotak di sini nih. Kotak ini ada 3 nih. 1, 2, 3. Oh iya tepat ya. Ya, di sini adalah jiwa, di sini adalah opnam, di sini adalah kritis. Kalau orang sudah punya ketiga-tiganya ini, itu keren. Pertanyaannya tetap berapa yang dia miliki? Benar nggak teman-teman? Kalau cuma ikut 3 ecek-ecekan dasar sungkan sama agent, dasar cuman sekedar punya lah atau apa, ya roboh juga teman-teman. Jadi ketika saya menjual tentang warisan, saya bicara tentang multiple asset. Saya bilang, wes sun, wes aku punya, anakku tak siap no ruko, tak siap no iki, tak siap no kabela. Jadi aku cukup. Dia bilang gitu teman-teman. Jujur orang ini kaya. Terus saya bingung, saya mau cari di sebelah mana nih ya, supaya orang ini mati. Akhirnya saya gali teman-teman. Saya gali. Ternyata ya ini jujur cerita saya bareng tim saya. Dia ngomong, saya ada PR. Anak saya ini ada tanggungan anak 1 karena ini tak anakku. Nah, ketika kita sudah ngomong sama nasabah, percaya sama saya, kita pasti tahu jalurnya kita ini mau masuk kemana. Dia ngomong sendiri, aku cuma tanggungan di situ. Itu menjadi beban gak? Beban, itu yang saya ambil teman-teman. Silakan, saya bilang gitu. Tadi kan Bapak bilang bebanku cuma dikit toh. Beban ini belum terwujud, terus kita meninggal. Lebih beban lagi enggak? Lebih beban. Pak, kalau hari ini Anda sudah mempersiapkan, ketika terjadi sesuatu, anak yang kamu bilang tinggal ini toh bisa menikmatinya, kenapa Anda? Ngerti ya teman-teman? Nah, itu gampang. Kalau warisan kayak gitu itu gampang. Nah, kita cerita multiple asset, kita cerita tentang program utang lah atau apa-apa. Jujur itu paling gampang. Saya pernah cerita sama orang, dia punya salah satu apartemen di Landmark. Dia bilang gini, Sun, aku gawe no Sun, gendeng, wingi koncoku main badminton kok ini moro-moro sesek mati. Makanya bahaya. Tambah dia ngomong dia tambah takut dari makanya itu bahaya tuh. Saiki yo ngomong tuh orang bisnis gak mungkin gak punya utang. Nah mosok kita awake dhewe ninggali utang sama keluarga kita. Sak gak ninggali, mosok lah. Aset yang kita beli ini masa iya kita jual terus anak kita nggak bisa menikmatinya. Harus cepat buka program. Punya program yang sangat luar biasa. Program apa sih? Program nyaur utang. Judulnya program nyaur utang. Bukan PPP lagi, bukan warisan lagi, bukan multiple aset lagi, tapi judulnya digawe dhewe. Program apa? Nyaur utang. Dari Prudential, karepmu wis kok gawe bahasa apa karepmu. Ya kan? Yang penting kon iki. Apa yang terjadi teman-teman? Bikin itu Sun 6M. Jujur, penggilingannya perusahaan Pak Breda itu ada 6M. Uang yang dibuat giling gak jelas maksudnya. Ya, jadi di situ dia suruh bikinkan, coba Sun bikinkan 6M. Ngomongnya apa teman-teman? Bukan kok coba aku premi 1 juta, 2 juta. Saya nggak pernah teman-teman menjual asuransi dengan menyebutkan premi, saya nggak pernah. Tapi lebih kepada saya menekan problemnya dia. Saya justru mencari, dia cerita tak cari. Terus ini teman-teman. Oh ini masuk mau gini, tembus teman-teman. Kalau kita benar-benar finansial pasti tembus. Oh ini, rasanya ini kena gini. Nah, kita masuk, begitu masuk, begitu yang kita jual, pasti itu saya kena teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman ya, kembali lagi semua menjadi
teman-teman, jam terbang. Saya percaya leader Anda tentunya actionnya, sellingnya sudah luar biasa. Beri tepuk tangan untuk leader Anda. Bisa membantu teman-teman, tapi follow leader mungkin ininya leader jauh lebih bagus daripada saya. Mungkin trik saya cuma hanya bisa ada coba gitu aja ya. Mungkin ada yang tanya aja teman-teman. Ya, saya kehabisan kata-kata karena sangat detail. Mungkin yang belum kehabisan kata-kata mau tanya ke Jason gimana? Pasti banyak yang penasaran juga. Oh, terlalu jelas kayak Jason ya. Gak ada yang tanya sana, terkesima ya. Mungkin mau dirangkum sama Ibu ya. Hari ini tadi sudah menyampaikan pesan sama saya, mau ditutup dengan mungkin poin-poin. Nah, sebenarnya hari ini mapping kelas itu lebih ke skill yang lebih banyak ya. Cuman tadi dikemas bagus banget. Cuman mungkin kita kepengen tahu karena kalau seni kok kelihatannya kan udah eksekusi di tengah. Nah, waktu mau janji temu, apakah semudah itu? Nah, dikasih tipsnya. Terus tadi kan bilang kewajiban hak. Ya mungkin bisa dikasih ke kita tipsnya yang simple, bahasanya seperti apa? Ya, mulai dari janji temu dulu. Oke, ya. Untuk teman-teman sebentar, sama ini gimana caranya setiap agent itu kan setiap hari disuruh ketemu 2 orang baru. Bagaimana kamu kasih tips supaya mereka bisa kreatif kok bisa nemu orang baru itu? Oke, ya. Teman-teman, untuk bikin janji temu, Anda jangan punya ini. Agent itu kalau mau bikin janji temu, baik itu chat, janji temu itu kan macam-macam. Bisa melalui chat, bisa langsung on the spot, langsung ketemu sama orang itu. Anda daripada kan bisa nggak tak WA, nggak dibalas-balas, benar? Tak janji temu, ketemuan, nggak dibalas-balas. Ya berarti Anda harus pakai sesi kedua, yaitu langsung ketemu sama dia. Itu teman-teman. Nah, gimana caranya bikin janji temu? Seperti biasa teman-teman, Pak, Bu, atau siapa namanya Anda sebutkan, selalu saya bilang gini bahasanya. Boleh ya, saya minta bantu. Nah, kata-kata saya minta bantu, dia pasti 80%-nya bantu. Tapi kalau Anda nggak ngomong kayak gitu, always aku harus ditawarin. Ngerti ya? Nah, Pak, Bu, Ciko, boleh ya, saya minta bantu. Saya minta waktunya 15 menit. Saya ada tugas dari kantor untuk sharing ke 25 orang. Dan salah satunya adalah tadi